Kali ini kita akan mempelajari fitur Adobe Illustrator serta praktek Adobe Illustrator step by step. Untuk memulainya cukup dengan buka file new, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan. Sebelumnya saya membuat ukurannya 2100 x 2100 px untuk suatu kebutuhan. Namun di Adobe ada beberapa ukuran. Ukuran untuk HP, untuk web, print ini ada pilihannya untuk ukuran kertas A4, legal, letter, tabloid, A3, dan seterusnya. Kemudian ada juga untuk film dan video. Ini adalah tampilannya. Kemudian untuk seni dan ilustrasi ada postcard, kemudian poster, kemudian ukuran-ukuran tertentu seperti ini yang merupakan ukuran untuk di YouTube. Di sebelah sini ada preset details. Setelah kita pilih, kita ambil yang print. Print ini nama filenya latihan EduText, misalnya latihan EduText 1. Kemudian ukurannya bisa kita pilih. Ini kalau letter ini ukurannya bisa ditentukan, ada poin, kemudian pks, inci, milimeter, senti, dan pixel. Ini bergantung kebutuhan kita. Kita ambil di sini, kita contohkan ambil ukuran sentimeter dari A4, orientasi sama dengan orientasi di Word biasa. Kemudian untuk artboards ini adalah jumlah tampilan papan layar nanti yang akan tampil. Kalau kita klik 2 maka akan muncul nanti 2, kalau kita klik 1 akan muncul 1, nanti akan diperlihatkan artboards. Artboards itu tempat kita beraktivitas. Kanvasnya lah, kanvas ini bisa dibuat 2, 1, 3, bahkan sampai 10. Kemudian jarak atas ini sama pengaturan marginnya. Kemudian ini ada biasanya untuk print itu mode warnanya itu CMYK. Tapi kalau untuk film, video, atau animasi, nah modelnya itu RGB. Oke, kita ambil dulu yang modelnya print. Di sini tampilan dari Adobe Illustrator. Di bagian atas itu ada file, edit, object, tipe, seleksi, efek, view, window, dan help. Nah, kemudian di sini ada selection tool. Jadi setiap kali kita habis menggunakan tool, kita harus selalu kembali ke selection tool. Selection tool ini gunanya untuk memilih objek. Direct selection tool ini gunanya untuk memilih atau menyeleksi objek yang lebih mendalam, misalnya memilih objek yang berada dalam suatu grup. Kedua tool ini harus selalu digunakan setiap ingin mengedit atau memanipulasi objek. Untuk memilih lebih dari satu objek, maka kita bisa menggunakan tombol shift, drag, sama ALT.
Nah, kita tombol yang penting selain Direct Selection Tool untuk dasar-dasarnya itu yaitu Pen Tool. Ini gunanya untuk membuat objek yang biasanya datar harus tersambung titik awal dengan titik akhir. Jika tidak, maka kita harus melakukan enter untuk melepas, karena ini tidak akan bisa selesai jika kita tidak mengklik enter atau meletakkan kembali kepada encore yang pertama. Di sini ada pilihan Pen Tool, di sini ada Add Encore Pen Tool. Fungsinya itu jika kita Direct Selection Tool seperti ini, misalnya ini Direct Selection Tool yang ini kita pilih, kemudian kita klik. Nah, di sini ada Encore. Nah, Encore ini bisa kita tambah dan bisa kita kurang. Misalnya kita ingin menghapus Encore-nya ini 1. Nah, bisa berkurang. Ini biasanya kalau kita ingin membuat denah jalan yang awalnya tidak lurus kemudian dibuat lurus. Nah, ini Encore ini bisa dihilangkan dengan Pen Tool yang di sini negatif. Sementara untuk menambahkannya itu dengan Add Encore yang bertambah positif, kita klik kemudian diklik di sini sehingga bertambah. Kalau ini biasanya untuk sudutnya, nah, sudut lengkungan dari suatu encore. Nah, ini gunanya. Kemudian ini untuk membentuk kurva. Jadi ini bisa dibentuk menjadi kurva dengan menggunakan tool kurva dengan shortcutnya ini untuk membuat kurva. Nah, Pen Tool ini harus latihan yang rajin, termasuk untuk dasar pewarnaannya. Saat ini di layar tampak tidak berwarna. Pen Tool ini bisa kita buat berwarna dengan mengklik yang di atas ataupun yang di bagian sini untuk fill isi di dalam, misalnya merah, sehingga ketika kita menggunakan Pen Tool seperti ini otomatis akan langsung ada. Dan jika kita terganggu oleh settingan warna ini, kita bisa memilih tanda non baik di sini sehingga tidak ada lagi warna dan kita bisa bebas menggunakan Pen Tool. Kemudian warna garis yang satu ini yang sama dengan di bawah, warna garisnya bisa dirubah, misalnya menjadi merah, dilepas. Nah, ini warnanya merah. Sedangkan untuk menghilangkan warna, klik non, sehingga ketika kita klik tidak akan muncul warna merah lagi. Nah, ini
hanya berupa garis-garis yang tidak jelas, namun ketika di print tidak akan berwarna, hilang. Kita kasih hitam sehingga ketika dipindahkan mulai berwarna lagi. Nah, itu guna pen tool. Untuk menggunakannya memang perlu latihan yang cukup untuk melatih tangan menggunakan pen tool, apakah menggunakan bentuk segitiga, segi empat. Namun semuanya butuh latihan untuk pen tool. Kita lanjut ke tool berikut. Tool yang penting nanti setelah ada objek Magic Wand Tool dan Lasso Tool akan dijelaskan. Kita yang penting itu ke Tab Tool. Nah, di Tab Tool ini ada area Tab Tool, artinya hanya mengetik pada huruf pada area tertentu saja. Nah, ini sudah muncul lorem ipsum sehingga kita di sini tinggal mengedit. Huruf dari pen tool ini bisa dengan diperbesar dengan menggunakan tanda di samping, namun hasilnya biasanya tidak sama. Karena itu agar karakternya sama, kita bisa ganti huruf. Di bagian atas ada karakter, kemudian nah ini contoh huruf. Nah, ini contoh hurufnya. Kemudian di sini kita bisa pilih ukuran huruf. Nah, ini kalau untuk membuat paragrafnya di tengah, di pinggir, Tab tool ini ada area, ada tab on effect tool, artinya misalnya kita berada di garis ini, di sini dia akan menulis hanya di sekitar garis. Kemudian ada vertical tab tool dan vertical area. Ya, semuanya sama aja. Vertical ini untuk menjadikan tulisannya yang biasanya horizontal menjadi vertikal. Nih, yang awalnya ini karena tadi kita menyeleksi area, jadi dia hanya terbatas pada area yang ditetapkan ini. Kita menyeleksi sekarang. Nah, ini kliknya untuk vertikal. Kemudian ada, kita tambah saja, kita lakukan saja kembali ke selection tool, klik layarnya, kemudian dokumen setup, kita edit artboard, kita tambahkan artboardnya satu lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan dua artboard. Ketika kita baru buka tadi kita pilih satu. Nah, ini sama dengan fungsi-fungsi di fasilitas lain, rectangle, kemudian ellipse juga ada yang masih bisa diputar.
Jadi di sini ada fungsinya untuk mengurangi atau menambah. Nah, ini tanda bulat di sini. Kemudian ada poligon, bintang dan lain-lain. Nah, ini poligon. Warnanya tetap bisa kita rubah tergantung pilihan yang ingin kita tampilkan. Nah, ini untuk warna. Kemudian scale tool untuk memperbesar dan memperkecil. Di sini ada untuk menghapus. Dan untuk motong, kemudian ini tinggal kita klik objek, kemudian akan mengikuti tinggal kita klik mana yang kita pilih di bagian ini. Ini kalau tuh, jadi ini fasilitas untuk mengatur gambar. Kemudian pada video berikut akan kita jelaskan. Di sini ada layer. Layer ini sama dengan Photoshop dan Corel dan lainnya. Kita bisa menambah new layer, create layer, kemudian bisa menutup dan mengunci sehingga tidak bisa digunakan, dan menggunakan layer lain dengan cara klik. Kemudian di sini sudah dikunci, kita tidak lagi menggunakan layer 1, tapi kita gunakan layer 2. Kita pindahkan. Oke, kita pindahkan layernya. Nah, ini sudah pindah. Kita buka yang baru. Nah, di sini bisa dirubah. Nah, ini udah di layer 2. Seandainya kita tutup layer 2, maka dia akan hilang, atau layer 1. Kemudian di sini ada pengaturan warna. Nanti kita akan bahas. Kemudian juga untuk simbol, dan akan dibahas pada video-video berikutnya. Tetap ikuti channel Creative EduTech. Oh ya, untuk layer jika tidak muncul bisa diaktifkan di Windows Layer, Artboard juga, kemudian gradient dan lain-lain jika tidak muncul di sini bisa kita aktifkan. Demikian untuk sekedar pengenalan tool-tool penting pada Adobe Illustrator. Tetap setia dengan channel Creative EduTech karena akan selalu ada update untuk Adobe Illustrator dan tutorial-tutorial lainnya.